Hey lor, hari ini gue akan mengulas film dari negara yang berjuluk The Mother of the World lor. Tahu negara mana itu? Ini dia negaranya lor, Mesir lor. Ini film kedua dari Mesir yang akan gue ulas lor, karena dulu gue pernah ngulas film yang berjudul Haram El Ghassad ya lor. Kalau subscriber lama pasti tahu itu film lor. Dan film yang akan kita ulas kali ini adalah The Closet Doors lor. Dalam judul originalnya dikenal pula dengan judul ini lor. Film ini disutradarai oleh sutradara Mesir yang berkebangsaan Amrik lur. Beliau adalah Atef Etata, dan film ini adalah karya pertama dan terakhirnya lur. Mungkin usai syuting beliau langsung ngumumin pensiun ya lur. Film ini berdurasikan 1 jam 47 menit dengan mengusung genre dramanya. Film ini membuktikan bukan film kaleng-kaleng lur. Selain rating bagus 6,7 dari IMDb, film ini juga mampu meraih penghargaan di Italia dalam ajang Venice Film Festival tahun 1999 untuk kategori film terbaik Cinema for Peace Award lur. Gimana lur? Sudah ready? Monggo lur, bekicot kan? Bekicot. تحية العلم. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. Sebuah mata sedang melihat sesuatu di balik lubang, dan ini terjadi di sebuah sekolah lur. Dan mata itu adalah matanya si Ahmed yang diperankan oleh Ahmed Azmi. Dia memperhatikan para siswi yang sedang beristirahat. Oleh karena itulah dia dihukum oleh guru penjas yang bernama Pak Mansur, diperankan oleh Mahmud Hamida ya lur. Pak Mansur memang dikenal sangat disiplin lur. Oleh karena itulah akhirnya si Ahmed diskor lur, nggak boleh belajar, dan ortunya dipanggil ke sekolah lur. Saat pulang sekolah terlihat jalan ke rumah Ahmed benar-benar buruk. Ahmed terjatuh dan terkilir lur. Skin ini menggambarkan dia tinggal di pinggiran kota, di mana wilayah masyarakatnya itu menengah ke bawah ya lur. Ahmed pun dibantu oleh tetangganya, yaitu Tante Zainab yang diperankan oleh Manal Afifi. Nah, Ahmed langsung minta tolong ke Tante Zainab agar bilang ke nyokapnya bahwa dia terjatuh dan diminta pulang oleh gurunya, agar dia nggak dimarahi nyokapnya ya lur. Padahal kan dia disuruh pulang untuk jemput ortunya lur. Nah, diantarlah si Zainab ini Ahmed ke rumahnya, dan Zainab pun bilang ke nyokap Ahmed yang bernama Fatma, diperankan oleh Sausan Badar, seperti yang diminta oleh Ahmed tadi ya lur. Dan Ahmed pun selamat lur, nggak dimarahi nyokapnya akhirnya lur. حماد، احنا على قد حالنا. انت لو محتاج نضاره تشوف بيها ما كان حط ايده في جيبه. كفايه انه ضيع لاخوك في السفريه المهببه اياها. ابوك يدفع. طب انك اتجننت. ذاكر انت كويس وهينجحك غصب عنه. ابويا المفروض يدفع. خليك عاقل. انت عايزه تقطعي عيشك ولا ايه؟ روحي مع بكره الصبح الدنيا هتطير. Fatma ini adalah single parent lur. Bokap Ahmed sudah tiada, dan dia pun bekerja separuh waktu sebagai pembantu di rumah orang kaya demi menghidupi si Ahmed ini lur. Dan ini bajikan Fatma yang bernama Pak Tono lur. Beliau begitu menyukai Fatma, beliau sering curi-curi pandang ke Fatma lur. Sementara Fatma bekerja ya lur, Ahmed pun dipanggil Zainab ke rumahnya untuk istirahat pada saat itu lur. Dan Fatma hari itu bekerja sampai sore di rumah Pak Tono ya lur. Dan terlihat bini Pak Tono nggak menyukai Fatma lur, karena statusnya itu ya lur, dianggapnya akan membuat Pak Tono berpaling nantinya lur. Karena sudah sore, si Zainab pun akhirnya tertidur lur. Melihat itu, mulailah si Ahmed berpikir aneh-aneh lur. Dia nggak pernah seperti ini. Belakangan ini dia menyadari bahwa dirinya udah gede lur. Dia pun memendangi Zainab yang sedang ngorok itu ya lur. Malamnya Ahmed pun menemani nyokapnya si Fatma untuk berbelanja ke pasar lur. Mereka membeli baju baru. Nah, Ahmed pun tak sengaja lihat nyokapnya ngetes baju lur. Muncul lagi pikiran seperti saat dia melihat Tante Zainab ngorok kemarin ya lur. Ahmed pun jadi gimana gitu lur. Fatma hingga malam itu belum tahu kalau Ahmed sedang bermasalah di sekolahnya lur. Dan saat pengambilan rapor barulah Fatma tahu ya lur. Pak Tono menceritakan kelakuan Ahmed kepada nyokapnya, kalau dia suka lihat ciwi-ciwi di kelas lain, dan itu dilarang lur. طب محمد تلميذك انت متابعه واضرب مستواه. الله يخليك. الطلبه عندي كتير. شوفي لي مدرس تاني. لا حد تاني ايه يا استاذ منصور؟ الدرس ده يتكلف كام؟ معرفش، على حسب المدرس. يعني حتى لو خد درس لازم يركز. شوف له اي مجموعه ودخله فيها. Nah, malamnya Ahmed kembali ngintip ke rumah orang lur, dan hampir ketahuan. Ahmed pun benar-benar ketakutan lur. Nah, karena itulah Ahmed pun berniat berubah lur, karena dia bingung dengan dirinya kenapa dia seperti ini. Dia pun pergi ke masjid esok hari untuk ikut mengaji lur, dan dia bertemu dengan Pak Haji. Beliau juga guru agama di sekolah Ahmed, dan mulailah Ahmed mengaji ya lur. Dia punya niat berubah lur. Dia menceritakan latar belakang keluarganya dengan Pak Haji. Mendengar nyokap Ahmed janda itulah membuat Pak Haji menjadi semakin semangat dekat dengan si Ahmed lur. Semenjak kenal Pak Haji itulah Ahmed pun rajin ke sana lur, hingga akhirnya dia sering bolos sekolah untuk ikut mengaji lur.
Dan karena itu pula Pak Mansur wali kelas Ahmed pun mendatangi rumah Ahmed lur, karena dia sering bolos dan ternyata mengurus masalah Ahmed hanya jadi alasan doang. Tujuan utama Pak Mansur adalah deketin Fatma nyokap si Ahmed ya lur. Nah ternyata nggak banyak bunyi lur, Pak Mansur langsung ngajak ijab kabul si Fatma, namun dia menolak dengan halus lur. Dan itu didukung pula oleh si Ahmed ya lur. Sementara di rumah majikannya si Fatma terus mendapat negative thinking dari bini Pak Tono. Dia pun diminta tak dekat-dekat dan berlama-lama dekat Pak Tono lur. Fatma mulai malas kerja di sini, tapi dia butuh uang, mau gimana lagi coba lur. Dan saat Ahmed sedang mengaji malam itu, diam-diam Pak Tono ke rumah nemuin Fatma, dan inilah kesempatan beliau lur. Dan Pak Tono pun mengambil kesempatan untuk mengajak Fatma cikipi lur, namun Fatma melawan dan memberontak. Dia pun mengancam akan mengadu Pak Tono ke bininya. Akhirnya beliau takut dan pergi ya lur. Fatma menceritakan ke Ahmed apa yang terjadi dan dia meluk Ahmed agar menjaganya. Nah lihat mata Ahmed saat beri peluk nyokapnya lur, pikirannya pada kemana-mana ya lur. Dan Ahmed mulai menaruh dendam ke Pak Tono lur. Esok harinya Ahmed nemuin temannya, seorang anak jalanan lur. Dia menceritakan apa yang terjadi dan dia mengajak temannya itu untuk membantu dirinya agar nyelesain dendamnya ke Pak Tono ya lur. امشي بسرعه عشان الحق اقرب منها تختفي. بتوع البلاد بره كلهم كفره 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 والكومر ايش وهم كلهم اغنياء. خيال ولا حلم تفرق ايه؟ انت مش ساعات الحلم بيفضل معاك. ما تفوق بقى يا ابو حميد، ده حلم. لو جات لك فرصه سفر بره مش هتسافر؟ لا انت رايح النار حد. طب انا راضي ضميرك. Dan malam harinya diperlihatkan bagaimana Ahmed benar-benar mengalami gejolak di masa pubertasnya lur. Dia benar-benar merasa ada sesuatu yang aneh saat melihat STWU ya lur. Tak terkecuali nyokapnya si Fatma itu lur. Dia gemetar saat kasih anduk ke beliau saat sedang cuci gudang ya lur. Ahmed jadi gimana gitu lur, emang baru gede dianya ini lur. Ahmed harus menjaga benar-benar nyokapnya itu lur. Tak hanya Pak Tono, dari Pak Mansur juga wali kelasnya itu ya lur. Dimana beliau sering banget datang ke rumah meski dah ditolak sama nyokapnya. Siang itu pas pula Fatma nyuruh Ahmed beli minum keluar lur. Tinggallah Pak Mansur berduaan dengan Fatma lur. لا انا مش عايز. طب يلا روح. Dan untung saja Pak Mansur baik, enggak seperti Pak Tono ya lur. Beliau membantu Fatma di dapur dan Ahmed nampak curiga ketika pulang lihat nyokapnya dan Pak Mansur berdua di dapur lur. Apalagi mereka gugup tahu Ahmed datang ya lur. Oleh kejadian itulah si Ahmed merajuk sama nyokapnya. Dia nggak mau punya bokap baru katanya lur. Lama-lama Ahmed mulai berubah lur. Dia rajin bangun pagi dan keluar entah kemana. Dia juga punya teman baru yang nyokapnya nggak tahu siapa itu lur. Si anak jalanan itu ya lur. Nah oleh karena itulah si nyokap pergi mengikutinya diam-diam, dan ternyata Ahmed pergi ngaji ke masjid ya lur. كنت عايزه اكلمك قبل ما تنزل، نزلت وراك بسرعه بس ما لحقتكش. مش هتيجي معايا لست لبنى؟ انت بقالك جمعتين ما بتجيش. لا. امال هتعمل ايه؟ هتروح؟ لا حاسه انا اوصل الجمعه الاول. انا عرفت المكان ازاي؟ يسأل ما يتوهش. روح تعمل شغل ونتقابل في البيت. طيب. Dan nyokapnya pun mempertanyakan semua itu, sejak kapan dan kenapa Ahmed diam-diam ikut mengaji, tak ngomong kepada dia. Dan memang benar lur, semenjak Ahmed mengaji dia sedikit mulai berubah ya lur. Namun satu yang tak berubah lur, yaitu penasarannya tentang dunia orang gede. Dan siang itu dia datang ke rumah tetangganya si Zainab itu lur, dan mencoba ngicikipiu si Zainab itu lur. Zainab diam aja karena malu. Ahmed pun akhirnya lari ya lur. Dan penasaran itulah yang dicurahkan oleh Ahmed ke Pak Ustadz. Dia bingung kenapa dengan dirinya ini, dia belakangan ini aneh banget katanya lur. Dan masalah baru mulai muncul lur, dimana Fatma butuh uang untuk biaya sekolah si Ahmed. Dia minjem sama bini Pak Tono lur, dia minta dipotong gajinya. Namun bini Pak Tono ndak mau ngasih lur, kan dia benci sama Fatma. فوده بيه زمانه جاي. انت رحتي هناك قبل كده. فاطمه قومي جهزي السفره. Nah untung aja diam-diam Pak Tono memberinya di dapur lur, sukarela, gak usah minjem kata Pak Tono lur. Dan disitulah Pak Tono sudah mulai dapat kunci Fatma agar tunduk kepada dirinya ya lur. Dan Ahmed nggak tahu bahwa nyokapnya dapat uang itu dari minjam lur. Dan Ahmed pun suatu hari dijodohin sama cewek seumuran dia lur, nggak lain nggak bukan adalah putri Pak Ustadz itu ya lur. Namun nampak Ahmed nggak tertarik yang seumuran lur, namun dia mencoba sopan karena ada Pak Ustadz di sana. Ahmed malah mau si Zainab lur. Sementara Ahmed dijodohin, nyokapnya si Fatma juga sedang dekat dengan guru penjas Ahmed ya lur, si Pak Mansur itu lur. Dibanding Pak Tono walaupun kaya, dia suka Pak Mansur kayaknya lur. Fatma lebih tertarik dengan beliau ya lur. Hari itu Fatma curhat tentang ekonomi mereka lur, dan Pak Mansur melihat ada jalan masuk lewat curhat si Fatma ini lur. Pak Mansur pun mulai dekat dengan Fatma ya lur. Tentu beliau akan membantu ekonomi Fatma lur. مقفول عليهم باب اوضتي. ابويا وامي قالوا لي فضلهم الاوضه عشان يدخلوا فيها قبل ما يسافروا. قعدوا اسبوعين بلياليهم في الاوضه وانا بايت بره في الصاله. تخيلي
وانا قاعد بره بسمع كل حاجه. Malam itu Ahmed pun tahu nyokapnya minjem duit dan Ahmed kasihan lur, dia minta izin untuk bekerja bantu nyokapnya meski dilarang, dia bersikeras mau kerja lur. Akhirnya dia pun jualan bunga bareng temannya yang di jalanan itu ya lur. Disitulah Ahmed mulai tumbuh di dunia jalanan lur. Karena kebutuhan dia jadi sering bolos sekolah, akhirnya Ahmed pun dapat banyak uang lur. Dengan kegigihannya dan itu semua membuat nyokapnya si Fatma terharu dengan si Ahmed ya lur. احنا بنرجع بعض وانا عايزه اريحك. انا بصراحه مش عاجباني بهدلتك في البيوت. حبيبي يا محمد، خلاص كبرت يا محمد وبقيت راجل. Dan suatu hari jiwa Ahmed yang mulai tumbuh di jalanan benar-benar membentuknya sedikit garang ya lur. Mereka berdua sempat ribut dengan preman pasar Senen karena temannya diganggu lur. Mulailah Ahmed tumbuh menjadi orang yang rada garang ya lur. Dan malam itu Ahmed menyembunyikan semuanya dari nyokapnya agar nggak kena marah lur. Sementara itu Pak Mansur sudah mulai bisa deketin Fatma nyokap si Ahmed dan Fatma pun mulai tertarik dengan beliau. Namun Ahmed nampak tak merestuinya lur. Dia selalu mencari cara mengusir Pak Mansur dari rumah. Ahmed pun menegur nyokapnya agar tak sembarangan dekat dengan orang. Dia tak ingin nyokapnya disakiti ya lur. Sehingga terjadi pertengkaran lur. Ahmed nampak mulai melawan karena dia sudah merasa mandiri dan udah gede. Ini pertama kali dia melawan ya lur. تشتغل دي شغلانه دي. يلا انا بشتغل طول اليوم عشان ما احتاجش للناس دي. الايام دي محدش بيعمل حاجه لوجه الله، الناس كلها كفرت. ايوه لوجه الله، والراجل بيحبك ويهمه مستقبلك بيعتبرك زي ابنه. وهو زي ابويا مش كده؟ ربنا يجعل خيرنا في بيوتكن. مين اللي بيقول لك الكلام الفارغ ده؟ كلام فارغ؟ انت ما بتسمعش حاجه من اللي بقولها. شغل ايه؟ تعلق من شعرها في القبر وتحرق في نار جهنم. Di situ pula Pak Mansur semakin membuat Fatma nyaman bersamanya lur. Karena di tengah kegundahan hatinya, beliau selalu ada untuk menenangkannya lur. Nah, hati Ahmed mulai kacau ketika suatu hari temannya mati karena ditabrak mobil lur dan dia korban tabrak lari. Dan Ahmed pun mencari siapa penabrak temannya itu hingga akhirnya membuat nyokapnya marah. Beliau minta Ahmed ikhlaskan saja, tetapi Ahmed melawan lur. Nyokapnya sempat menyuruhnya pergi namun beliau tak tega ya lur. Kepala Ahmed ini benar-benar pusing lur dan dia pun memberanikan diri menemui Zainab tetangganya untuk minta cekipu lagi lur dan malang nasibnya lur. Nyokap Ahmed pun melihat beliau pun marah akhirnya. Oleh karena itulah Fatma, nyokapnya Ahmed, ngomelin si Zainab dan memintanya jangan dekatin Ahmed lagi. Dia masih remaja katanya lur. Si Ahmed karena malu dia pun marah ke nyokapnya lur hingga suatu hari dia mencari salah beliau dan benar saja Ahmed membuntuti beliau dan melihat beliau ke rumah Pak Mansur. Nah, di rumah itu ternyata mereka berdua cekipiu juga lur. Nah, oleh karena itulah sesuai yang dipahaminya selama ini saat ngaji, kalau cekipiu di luar prosedur itu dosanya benar-benar gede. Dan Ahmed akhirnya dengan amarah tingkat dewa, dia pun memulangkan keduanya ke rahmatullah lur. Fatma dan Pak Mansur selesai di tangan Ahmed lur. Film ini pun tamat. Ingat mati, ingat sakit, ingat masa kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Mungkin karena film ini film lama, jadi dari segi penataan cahaya ataupun masalah editing tak perlulah untuk gue komentari ya lur. Karena nggak mungkin juga dibandingkan dengan film-film saat ini ya lur. Apalagi film ini bukan dari Amerika ataupun Eropa lur. Film ini dari Mesir yang tentu teknologi filmnya nggak secanggih mereka ya lur. Dan mungkin di masanya sangatlah sempurna untuk dunia perfilman Arab lur, terutama Mesir. Karena melihat penampilan dari para aktornya, Ahmed Azmi yang memerankan Ahmed sebagai bocil yang sedang berjuang menjalani masa remajanya di tengah kemiskinan, dan si nyokap yang diperankan oleh Sausan Badar juga sangat keren sekali. Beliau menjalankan karakter single parent dengan sangat sukses sekali menurut gue. Menyentuh banget akting yang dipertontonkan kepada kita ya lur. Cerita film ini juga sangat menyentuh sekali lur. Sang penulis cerita yang langsung bertindak sebagai sutradaranya yaitu Atef Hetata membuat cerita film ini dengan berbagai unsur menarik. Banyak unsur yang terkandung dalam film ini yang berakhir dengan tragis sekali lur, dan itu plot yang begitu mengejutkan sekali. Dan film ini juga memberi banyak pelajaran kepada kita sebagai penikmat dan pecinta film lur, seperti film-film Arab lainnya yang banyak mengangkat isu-isu sosial dalam temanya ya lur. Adapun pesannya yaitu bagaimana seorang remaja yang tumbuh sangat bergantung dengan lingkungan sekitarnya. Ahmed yang dingin bisa menjadi sangat karena lingkungan ya lur, dan keterbukaan dalam hubungan harus bisa dijelaskan kepada anak kita lur agar tak menjadi kesalahpahaman nantinya ya lur, agar mereka ngerti juga lur. Gimana lur, cocok filmnya? Kalau nggak cocok, cocokin aja lur. Saatnya gue
Ciao.